Please turn on your camera, guys. Hello, Bro Fakih, Sis Hanifa, Sis Ainun Rahma, Hai. Bro Fajar, Sis Linda, Bro Ahmad, Lani, halo, Ani, Sis Halo. Heni, Sis Videla. Ya, Halo. can you please turn on your camera, everyone? Bisa dinyalakan kameranya? Ya, please. Oke. Jadi teman-teman, I want to ask you first. Saya pengen tanya dulu. Teman-teman nggak keberatan kah belajar jam 9 malam? Kalau saya nggak keberatan ya. No. No. I'm just asking you Problem. your personal opinion, pendapat pribadinya No teman-teman itu problem. seperti apa? Belajar No malam-malam problem, jam segini gitu loh. Never mind. Never mind ya. Padahal kalau sebelum kelas, aduh kok malam banget saya ambil ya. Apalagi ini nih. No, because during the day I go to college. Siangnya belajar, malamnya belajar gitu. Saya kalau saya itu pendapat pribadiku ya, kan saya I am one of a type of person that is a little bit lazy to study. I want to give my time a little bit rest. Ya. Me time lah. Me time itu kadang ya tidur aja. Tidur, playing Mobile Legends, and some of that. Ya. Apalagi yang kayak kerja. Ya. Oh, guys, I want to ask you first. Please answer me on the chat box. Saya pengen teman-teman jawab saya di chat boxnya. Teman-teman, what makes you learn English at this night? Apa yang membuat teman-teman mau belajar bahasa Inggris semalam ini begitu? Why? Please tell me on your chat box. Di chat boxnya ya. Silakan ditulis di chat boxnya. Biasanya ada yang bilang ya karena sekalian sir, lagi murah juga. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang apa lagi? Ada yang bilang karena memang udah lama banget pengennya kayak gitu. Ada yang bilang kayak gitu. I want to increase my skill in English speaking. Okay? I want to improve my skill. Rata-rata gitu ya. Ya, actually guys, each of us ya, setiap dari kita we have our own motivations, our own willings ya. Kita memiliki niatnya kita masing-masing kenapa kita mau belajar bahasa Inggris kan. Ada yang niatnya memang terasa sangat berat banget, maksudnya berat ini dalam artian kayak harus banget gitu. Ada juga beberapa orang yang alasannya karena receh, as like I myself ya, seperti saya sendiri teman-teman. My motivation to learn English is just because I want to make a good caption di status BBM, only that. Kok lama-lama lanjut sampai sini ya? That's ya. Ada yang karena di atas kapal, ada yang memang karena kerjanya seperti itu. Ya. Kalau saya pribadi karena mau bikin status yang bagus kan nggak enak bikin status yang bagus terus di komen, bukan ini loh bahasa Inggrisnya, jangan pakai is lo, pakai are lo, jangan ini loh, pakai me, kayak gitu. Makanya saya kayak ada belajar dikit. Seru banget, bro. Oke, so guys, hari ini kita akan belajar tentang describing person. Describing person adalah apa teman-teman? I want to speak English well and I hope someday I can study abroad. Amin ya. Teman-teman, apa itu describing person? Menggambarkan seseorang. Menggambarkan seseorang. Lebih tapi dengan menggunakan kata-kata yang maksudnya lebih seperti bagaimana perawakannya. Structure. That's. Nah, teman-teman, in describing person, sebenarnya dalam describing person itu, teman-teman,
kita itu ada dua cara sebenarnya. Yang pertama adalah kita menggunakan kata ganti kepemilikan. Kata ganti kepemilikan ini saya rasanya saya lancar-lancar aja ya. Teman-teman saya putus-putus ya. Enggak. Enggak, bro. No, bro. Teman-teman, yang cara pertama itu kita menggunakan yang menggunakan my, your, their, our, her, his atau its. Terus tambah noun. Ada yang menggunakan itu. Maksudnya kayak gimana? Teman-teman, saya mute dulu ya. Silakan dijawab di chat box-nya. Teman-teman, noun itu apa? Noun adalah kata benda. Kata benda ini meliputi apa aja? Kata benda itu banyak. Nama, jabatan, nama benda itu sendiri, ya. Nama orang, jabatan, ya. Nama benda itu sendiri itu semua benda, teman-teman. Terus ada adjektif. Adjektif ini kata sifat. Kata sifat itu ciri-cirinya kayak gimana? Ya, kata sifat itu menggambarkan suatu kondisi. Cantik, lapar, sedih, itu kan menggambarkan suatu kondisi ya, bukan suatu aktivitas. Nah, itu. Nah, teman-teman, di sini kita menggunakan my. Teman-teman, my ini tidak ada artinya sebenarnya. Ya. My itu artinya tidak ada. There is no meaning of my. My akan memiliki arti ketika dia ada kata bendanya. Misal, apa ya? Dompet. Dompet bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? Wallet. Wallet. Nah, misal dompet. Nah, my wallet artinya dompetku. Jadi kalau misalnya mau bilang dompetku, bukan wallet me atau wallet I atau I wallet atau me wallet, tapi my wallet. That's, ya. Jadi misal anumu itu anumu your, anunya mereka their, anunya kami our, anunya dia perempuan her, anunya dia laki-laki his, anunya itu benda it. Jadi seperti itu, teman-teman. Makanya harus ada kata bendanya ya, biar bisa kita artikan. That's, oke. Nah, teman-teman, ketika kata bendanya cuma satu, kita menggunakan is. Kalau kata bendanya satu aja. Contoh, my candy. Ini kan cuma satu ya. My candy is nice. Permenku itu enak. Anggaplah. My candy, this ya. My candy is nice. Karena cuma satu. Oke, teman-teman. Tapi kalau misalnya saya bilang seperti ini. Ini ada berapa korek, guys? Kelihatan ya? Harusnya kelihatan sih. 2. Ada 2. Nah, berarti aku bilang lichers. Lichers. My lichers. Misal saya mau bilang penting. Penting itu kata sifat juga. Korekku ini, ada 2 maksudku. Itu penting. Jadi my lichers pakai S are important. Seperti itu. Wah, saya kira banyak yang nge-komen, ternyata lagi pada chatan ini. Guys, nanti ya kalau misalnya mau ngechat lewat pribadi aja. Soalnya kita nonton nih. So, noun termasuk jabatan dan pangkat. Iya, misal I am a police. I am police. Police itu kata benda, teman-teman. Kalau lebih dari satu pakai S. Iya, benar, teman-teman. Ya, kalau lebih dari satu pakai I. Contoh, rumahnya mereka. Nah, teman-teman, rumahnya mereka ini bisa banyak artinya. Apakah rumahnya si A sama si B ini satu? Atau rumahnya si A satu, rumahnya si B satu, yang kumaksud semuanya. Jadi rumahnya mereka. Nah, tergantung. Bisa berbeda makna. Kalau aku bilang their house, kalau aku bilang their house aja, berarti bisa jadi satu rumah ini miliknya bersama. Their house is misal besar. Their house is big. Ketika aku bilang their house,
tambah S, their houses, berarti rumahnya si A sama rumahnya si B, beda rumah, lebih dari satu rumahnya, are big. Gitu teman-teman bedanya. Oke? Oke? Namun ada beberapa kata benda yang tidak bisa ditambahkan S dan harus menggunakan is. Contoh kayak apa? Misal my water. Teman-teman, water itu nggak bisa ditambahkan S, nggak bisa lebih dari satu. Teman-teman pernah dengar nggak ada bilang berapa airmu? Ada 2 air saya punya. Nggak ada toh? Ada 3 air, 4 air, 5 air, nggak ada kan? Karena nggak bisa disetewankan, nggak bisa nggak bisa dibilang 1, 2, 3 air, 5 air, nggak ada toh. Nah makanya itu adalah pakai is, my water is. Kecuali kalau dibilang 1 botol air, 2 botol air, 1 liter air, 2 liter air itu boleh. Tapi kalau air aja kan nggak bisa, karena nggak bisa dihitung kan sir. Iya, 1 gula, 2 gula, 1 pasir, kayak gitu kan. Sama banyak, ada beberapa kata benda yang tidak bisa dihitung kecuali dikasihkan satuan. Ya, kayak gitu teman-teman. My water is fresh contoh. Ya. Jadi bukan masalah siapa dia pakai my kah, your kah, their kah, bukan. Tapi bendanya ini. Bendanya ini apakah dia cocok yang pakai is atau pakai are. Kalau misalnya dia lebih dari satu, pakai are. Oke? Seperti itu teman-teman. Contoh, my hair. My hair is long. Lah, hair itu kan bisa dihitung, sir. Tapi teman-teman pernah enggak dengar 1 rambut, 2 rambut, 3 rambut? Enggak pernah kan? Yang ada adalah 1 helai rambut, 2 helai rambut. Nah, kayak begitu teman-teman. Jadi dia pakainya is. Skin juga sama. Kulit, karena kulit itu langsung satu badan, itu kitanya pakai his skin is white. Our noses are sharp. Pakainya are. Kenapa? Karena hidungnya lebih dari satu. Karena kami, hidungku sama hidung teman yang kumaksud. Kalau misalnya our nose aja boleh enggak? Our tapi nose, hidungnya satu. Bisa, cuman artinya ambigu kalau tidak mengetahui konteks. Karena bisa berarti teman-teman, kalau saya bilang our nose is sharp, berarti hidungku sama hidung yang kumaksud ini nyatu nih. Nempel gitu kan. Bisa jadi begitu. Atau bisa jadi juga teman-teman ada misal kami ada patung nih, patung muka. Hidungnya itu patungnya itu kami miliki berdua. Jadi ada 1 patung. Bagaimana patungnya kamu? My statue itu patungnya. My statue is bad. The nose is flat. Patungku jelek, hidungnya pesek. Nah terus aku bilang, oh really? Our nose, maksudnya our nose itu dalam artian hidungnya patung kami kayak gitu. Our nose is sharp. Bisa dipakai, tapi tergantung dari konteks ya. Bisa dimengerti? Kayaknya sudah pada mengantuk semua ya. Nobody. Nobody atau nothing nih? Nobody nggak ada orang ya. Nothing, Nothing. buddy. Oke. Nothing. Little. Oke. Ini 2 ya. Just a little. Wih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mute aja. Ini saya khawatir laptopku yang bersin tadi kan. Astagfirullah. Sorry sir. It's okay, no problem. Di mute ya. Oke, next teman-teman. Lanjut, ada yang kayak begitu pendeskripsi, cara mendeskripsi yang seperti itu. Contoh, rumahnya besar, orangnya kecil, orangnya jelek tapi uangnya banyak. Ada kayak gitu. Nah itu pendeskripsi, penggambaran yang seperti itu. Dan juga kita bisa menggunakan kepunyaan. Maksudnya kayak gimana? Kepunyaannya seperti ini. Dia mempunyai, dia tidak mempunyai, dia mempunyai
kayak gitu ya. Dia punya motor mahal tapi tidak punya SIM. Nah, itu contoh ya. Nah, teman-teman, kalau tadi masalah noun-nya ada berapa, sekarang bukan masalah noun-nya ada berapa, tapi sekarang adalah masalah siapa yang mempunyai. Karena mempunyai ini have sama has. Teman-teman, verb satunya have, verb SIS-nya has. Ya. Kalau misalnya yang bilang are you, they, we, dia menggunakan have. She, he, it, dia menggunakan has. Kenapa? Karena Siti suka S, sementara Ayu dan Dewi nggak suka. Ya, jadi misal, Kahfi memiliki mata yang indah, contoh. Kahfi has, atau dia laki-laki, he has beautiful eyes. Mau dia bendanya satu atau dua atau lebih, beautiful eye atau beautiful eyes boleh ya. Atau misal saya mau bilang kamu memiliki senyum yang indah, you have beautiful smile. Contoh seperti itu teman-teman. Nggak usah senyum-senyum Bro Nuri ya, tidak untuk cowok. Thank you. Saya kira kalau just kidding. boleh bertanya Pak, boleh bertanya Sir. Okay. Belum selesai penjelasannya ya. Belum selesai penjelasannya. Tunggu selesai dulu penjelasannya ya. Nah, teman-teman, silakan disimpan dulu pertanyaannya. Teman-teman, jadi misal, kalau misalnya I, you, they, we itu menggunakan have. Terus noun-nya apa? Kata bendanya apa nih? Ya, kata bendanya apa? Tergantung teman-teman mau bilang apa. Misal, kamu memiliki mata kami aja. Kami memiliki motor yang bagus. We have good motorcycle. That's. Terus teman-teman, kalau misalnya yang sebelumnya tadi, ya. Kalau sebelumnya itu adalah tentang berapa bendanya, terus menggunakan is atau are, terus kata sifat. Kalau ini ya saya, kamu, mereka, kami, dia laki-laki, dia perempuan, dia laki-laki atau benda, memiliki have atau has, terus kata bendanya apa. Dia memiliki jidat yang sangat lebar. She has a wide forehead. I have kuping yang lebar. Contoh. Dia perempuan memiliki jidat yang lebar. Contoh. Dia perempuan apa teman-teman? She. Memiliki, dia menggunakan have atau has? Karena dia adalah she berarti has. Jidat itu forehead. Tapi jidat yang lebar kita harus bilang yang lebar dulu. Wide forehead. Ya, seperti itu. Jadi nounnya nggak pakai s lagi ya. Tergantung. Kalau misalnya jidatnya ada 9, ya. Kalau jidatnya lebih dari 1 ya pakai heads. Atau misal saya pakai they. They have, berarti di sini pakai they have. Misal ada beberapa orang, ada mungkin 5 orang itu jidatnya lebar semua. Ya, mereka memiliki jidat yang lebar. Berarti ada berapa kepala? Contoh ada lebih dari 1 kepala kan? Si ini itu jidatnya lebar semua. Jadi bilang aja they have wide foreheads. Tergantung ya. Jadi kalau menggunakan has untuk jumlah yang lebih dari 1, enggak teman-teman, seperti yang aku bilang. Pokoknya have sama has itu bukan masalah berapa bendanya. Dia mau 1 mau 2 bukan itu. Tapi masalah siapa yang subjeknya. Kalau misalnya dia Ayu Dewi pakai have. Kalau misalnya dia she it pakai has. Ya. Kalau ini bendanya mau 1, mau 5, mau 70, kata bendanya, enggak apa-apa. Tinggal ditambahkan S aja. Itu aja ya. Tapi beda sama yang sebelumnya tadi.
Kalau yang sebelumnya, nah masalah is, kalau yang sebelumnya tadi teman-teman, masalah penggunaan is atau penggunaan are itu tergantung dari nounnya, tergantung dari kata bendanya. Kalau kata bendanya lebih dari kalau kata bendanya cuma satu pakai is, kalau kata bendanya lebih dari satu pakai are. Bukan masalah my, your, their, bukan masalah itu. Ya. Ya, Ayu Dewi itu Ayu sama Dewi itu Ayu Dewi. Ayu sama Dewi. Itu tidak suka S, jadi pakainya have aja. Sementara Siti, she, he, it itu suka S, jadi pakainya has. Kayak gitu ya. Semoga mudah dimengerti. Pertanyaannya tadi, bro, apa? Silakan ditanyakan dong. Tadi saya mau bertanya, Sir, terkait dengan masalah beautiful. Beautiful itu menurut saya khusus untuk perempuan aja cantik. Kalau laki-laki saya kira handsome atau nice atau good. Bagaimana menurut Sir? Boleh. Teman-teman, jadi seperti ini. Beautiful itu sebenarnya bukan apa? Beautiful itu bukan suatu perbandingan yang cocok sama handsome. Enggak. Yang cocok dibandingkan atau dilawankan sama handsome atau pasangan handsome itu adalah pretty, cantik. Karena beautiful itu bukan cantik sebenarnya. Beautiful itu lebih ke indah. Nah, teman-teman, makanya kita Tunggu dulu, Sir. Kalau itu kan identik dengan perempuan kalau beautiful indah, Pak. Sir. Nah, tunggu sebentar, saya jelaskan dulu. Kan kita kalau kita laki-laki berarti kan masa kita mau pakai kata beautiful? Nah, bentar. Saya jelaskan, saya tadi belum bisa menjelaskan, guys. Saya belum bisa menjelaskan. Bentar, saya jelaskan dulu ya. Sharing toh. Boleh kan sharing? Kalau tidak, saya tinggalkan di ruang kelas. Enggak, bukan itu. Saya masih menjelaskan, belum selesai menjelaskan. Aja. Ya udah. Ya, jadi seperti ini. Saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu. Jadi seperti ini. Kenapa biasanya dipakai beautiful itu indah? Bukan apa? Yang cocok untuk handsome itu perbandingannya sebenarnya adalah pretty. Karena pretty itu cantik. Bukan itu. Bukan ya, bentar, saya jelaskan dari akarnya dulu. Saya jelaskan dari akarnya dulu. Arahkan bahwa tadi kan kita katakan bahwa a beautiful eyes, he has a beautiful eyes. Saya kira kalau seharusnya kan bilang nice eyes atau good eyes itu kan untuk laki-laki. Kalau beautiful itu kan arahnya ke perempuan, cantik atau apa pretty, itu kan arahnya ke perempuan. Itu saja sih kalau menurut saya. Tapi kalau ada pendapat, iya, saya mengerti. Jadi yang dibilang indah itu jadi seperti ini. Saya jelaskan ulang ya. Indah itu beautiful itu dipakai bukan karena dia indah, bukan masalah cantik atau handsome. Sama seperti begini. Sama seperti begini. The scenery atau pemandangan ya, the view is beautiful. Nggak pernah dengar kan? The view is handsome. Nggak pernah kan? nah, yang saya anukan ini aja, gini. Iya, bentar. Saya kasih pencontohan dulu. Cara laki-laki. Iya, bentar. Saya kasih pencontohan dulu. Saya berorientasinya kalau beautiful itu kan ya cantik, perempuan. Remote aja lah itu. Ganggu aja. Sir, bentar sir ya. Sabar dulu bro, dengerin dulu penjelasannya biar paham kan. Dengerin dulu. Mungkin ada beberapa teman. Iya, mau ada beberapa orang. Nggak mau dengar penjelasan. Udah. Tahu. Udah. Biar saya yang berbicara teman-teman. Jadi seperti ini. Mungkin ada saya nggak salahkan itu teman-teman ya. Mungkin ada beberapa orang yang merasakan hal yang sama, ya. Ada beberapa orang mungkin bronya juga bertanya karena ada yang bertanya atau gimana. Nah teman-teman yang ditanya seperti kenapa dibilang beautiful eyes, mata yang indah. Teman-teman pernah enggak dengar dia bilang handsome eyes? Itu aja dulu yang paling simpel. Enggak pernah kan? Karena sama dengan kayak
pemandangan yang indah, nggak pernah ada orang bilang handsome scenery. Karena orientasinya di mata, bukan masalah siapa yang memiliki, teman-teman. Bukan masalah dia laki-laki atau perempuan, kecuali penampilan itu wajar. Dan teman-teman ingat, laki-laki kalau misalnya dibilangkan beautiful juga itu wajar di bahasa Inggris. Karena dia artinya secara harfiah, secara bahasa, secara tulisan teman-teman, itu artinya indah, bukan cantik. Kecuali pretty. Pretty itu baru dibilang cantik. Makanya ketika ada orang dibilangkan pretty boys, cowok itu marah. Biasanya pretty itu dibilangkan untuk anak-anak aja. That's teman-teman. Kadang sering bilang ke laki-laki pakai beautiful. It's okay, no problem. Laki-laki dipakai beautiful, tapi itu lebih kerapih ya. Lebih kerapih. Itu lebih kerapih, rapi atau pokoknya keren lah. Itu penggunaan beautiful. Apalagi kalau ke mata aja, bukan masalah siapa yang pakai, siapa yang punya. Apakah dia laki-laki atau dia itu perempuan. Karena dia itu ke mata, bukan ke gender, ya. Bisa dimengerti ya, bro ya? Nggak apa-apa, it's interesting. Sedikit lagi, kalau apa bedanya nice, beautiful dengan good? Oke. Kalau jadi itu lebih ke tingkatan ya sebenarnya. Yang good itu good dulu, good, nice sama beautiful ini paling bagus. Kayak gitu. Kalau masalah mau ditingkatkan, oke? Kayak gitu aja. That's really nice. That's really good. Good ya. Good dulu baru nice, Yang penting paling bagus itu beautiful. Laki-laki dipakai beautiful. Misal ada gerakan nih, your dance is really beautiful. Atau ada yang mau bilang cool, keren, nggak apa-apa. It's okay. Ya. Oke, guys. Jadi seperti itu. Thank you very much for the questions ya, teman-teman. You're welcome. Ada lagi yang mau bertanya? Udah sepertinya. Sudah cukup jelas ya, bro ya? Jadi masalah beautiful itu bukan, kalau mau bertanya juga bertanya, tapi jangan mencela orang yang bertanya. Itu tidak sopan juga sih kalau begitu. Apakah saya ada mencela tadi? I'm really sorry. No. Kalau misalnya Tidak ada. Oke, kalau misalnya saya bentar teman-teman ya. Bentar. Let me speak again. Kalau misalnya ada saya seperti itu, silakan kritik saya. That's bukan saya mengatakan. Teman-teman nyeletuk karena saya bertanya. Iya, itu aja sih. Kita lanjut ya. Orang bertanya kan, kalau orang mau mengetahui sesuatu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Thank you very much teman-teman. Saya mute dulu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi, guys. Let's continue, teman-teman. Sekarang kita masuk ke box of vocabularies. Teman-teman, masalah menghafal itu tugasnya teman-teman yang what can I give to you is just the pronunciation. Teman-teman, yang bisa saya berikan adalah pronouncing-nya aja. Ya. Yang bisa saya berikan adalah pronouncing-nya. Masalah menghafal itu tanggung jawab teman-teman masing-masing. Pertama ada sipit, teman-teman. Itu kita bilangnya slant eyes. Slant eyes itu sipit ya, oriental. Biasanya kita Asia, tapi Indonesia masuknya bukan sipit ya. Bagaimana caranya ya supaya kita cepat untuk menghafalkannya? Saya sudah bilang berkali-kali ya teman-teman, kalau misalnya mau cepat menghafal teman-teman itu ya dihafalin kayak bagaimana kita bacaan sholat. Ya itu memang seperti itu beneran teman-teman. Bacaan sholat mungkin doa-doa kayak gimana teman-teman sesuai agama dan keyakinan masing-masing ya. Saya rasa caranya semua sama, cuman yang menjadi problem itu kadang bagaimana mempertahankan hafalan tersebut ya.
Misal kalau misalnya teman-teman Hafiz kan nggak boleh jauh-jauh dengan maksiat begitu. Kalau bahasa Inggris jauhi bahasa lain. Enggak ya, bercanda-bercanda. Maksudnya lebih ke sering dengerin aja, sering dipraktek. Ya, sering dipraktek. Misal saya udah hafal kosakata soal kedokteran. Teman-teman kalau misalnya ternyata tidak bekerja di dunia kesehatan, pasti bakalan lupa sedikit-sedikit karena jarang kepake. That's ya. Kecuali teman-teman mungkin baca atau apa. Susah lanjut memang kalau teman-teman yang usia lanjut mau menghafal, teman-teman agak susah ya. Agak susah memang. Terus lanjut ada mata lebar, ada white eyes, white. Sama hampir sama penyebutannya dengan putih. Karena T sama D itu hampir sama, white eyes. Juling itu nyilang ya, jadi crossed eye. Teman-teman. Crossed eye. Terus lanjut lagi. Ada round eyes. Round eyes itu mata bulat. Even though that I never see square eyes. Walaupun belum pernah lihat mata kotak ya. Yang pernah kulihat mata saringan. Oke lanjut teman-teman. Ada skin tone. Skin tone itu warna kulit. Ada brown, coklat. Ada dark, itu gelap. White, putih. Creamy yellow, kuning langsat. Bright brown, itu coklat cerah. Itu kalau warna kulit seperti biasa. Tapi kalau misalnya ras, teman-teman. Kalau misalnya bule-bule kayak gitu ya teman-teman. Pertama, kalau misalnya putih memang white. Kalau memang hitam ya, ebonix. Ya teman-teman. Itu bilangnya memang black. Walaupun dia putih, tapi ras ya. Kita bahas ras di sini. Bukan berarti rasis, teman-teman. Ini pengetahuan aja. Putih, orang putih itu memang bule. Itu bilangnya white. Kalau yang gelap itu black, memang black ya. Bukan dark lagi tapi black. Terus kalau misalnya orang Asia, China, itu bilangnya yellow. Jadi teman-teman sedikit pengetahuan aja. Ada di barat, ketika kan di sana banyak orang Cina ya, orang-orang Asia, sipit-sipit gitu. Ketika mereka ngelihat cewek cantik, ya, dan ini apa namanya, racial slur. Racial slur itu ini teman-teman, kayak kata-kata apa, kosakata rasis, ya, yang memang rasis. Maksudnya konteksnya negatif. Mereka bilangnya apa? Mereka bilangnya yellow chick. Yellow chick ini kasar banget. Ya, kasar banget teman-teman. Untuk orang Asia. Tapi lebih tepatnya China, Japan yang mata-mata sipit seperti itu ya. Kalau kita kan sebenarnya agak kurang gitu. Tapi ada juga beberapa yang pakai ke itu. Yellow chick. Ayam kuning chick itu untuk cewek. Itu kasar banget. Atau yellow aja itu udah kasar banget ya. Tapi kalau sesama kita yang bilang yellow itu nggak kasar, sesama mereka bilang black itu nggak kasar kan. Kalau misalnya racial slur-nya orang hitam kan itu niga kan, nah itu kasar banget kalau misalnya bukan mereka yang sebut. Lanjut lagi, ada masalah hidung teman-teman. Pointed nose itu artinya adalah hidung mancung, bisa juga sharp nose boleh. Terus lanjut ada button nose. Teman-teman, button nose itu ya di sini mungkin ada yang merasa hidungnya bukan pesek, bukan mancung tapi bulatan kecil. Nah, itu yang kayak jerawat. Nah. Ya, itu button nose. Turn up nose teman-teman itu hidung yang di American, biasanya American sih. American atau Inggris ya. American. Yang hidungnya ini loh. Mancung tapi lari ke atas sedikit. Jadi kalau kita berhadapan nih, ini lubang hidungnya kelihatan banget. Tapi mancung. Nah, itu turn up nose. Mancung terus agak ke atas sedikit. Ada flat nose itu pesek. Nah, ini pesek seperti yang kita tahu pesek kayak gimana ya. Terus ada masalah bibir, itu full lips, bibir atas bawahnya tebal. Ya. Terus ada round lips, bibirnya bundar. Belum pernah lihat segituju sih. Lanjut lagi ada thin, ini tipis. Bibirnya tipis. Thick ini teman-teman
hampir sama kayaknya full lips deh. That's thick. Teman-teman mau bilang full atau thick juga boleh. Terus lanjut lagi ada kalau masalah rambut itu hair, itu curly. Curly itu rambutnya keriting. Straight itu lurus, ada frizzy, kribo, teman-teman, sama ada wavy. Kayaknya rambutku ini lebih ke wavy sih. That's wavy. That's. Lanjut teman-teman, ada body. Teman-teman kalau mau bilang tinggi badan itu jangan bilang high. Pakainya tall. Tall itu body. Ya. Tinggi-tinggi badan, tall. Terus lanjut ada pendek itu short. Ada gemuk itu fat. Skinny itu kurus. Bisa pakai thin boleh, thin yang sama seperti ini thin. Tapi di sana lebih pakai skinny. Kebanyakan lebih pakai skinny. Terus ada badan ideal. Teman-teman, kita nggak bilang badan ideal juga di sana biasanya bilang body goals. Ya. Bro Kahfi kalau mentok gimana? Untuk teman-teman, ini cuman untuk pengetahuan ya. Curved itu mentok seperti itu ya. Ada juga yang bilang plump dan banyak lagi. That's. Tapi untuk curve itu juga. Oke, that's. Any questions until here? Ada pertanyaan di sini? Bro Yana, bro ternyata saya tadi bilang sis, maaf bro. I'm really sorry. Karena saya cuma lihat namanya ya. I'm really sorry, my mistake. Oke, no problem, Bro Kahfi. ngajak perang itu biar. Bagaimana untuk menyebutkan sedikit gemuk, hampir gemuk? Little fat. A little bit fat. Little. Misal saya sedikit ganteng, sedikit aja ya. Itu little handsome. Kayak gitu ya. Atau kinda itu agak kinda. I'm kinda kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bro Nuri? Nggak ada, lanjut. Teman-teman, sekarang kita akan praktek, walaupun mungkin agak sedikit overtime, nggak apa-apa ya. Terkadang little disingkat jadi lil. Iya. Jadi little itu jadi lil. Nah, teman-teman, sekarang kita praktek, walaupun prakteknya bentar aja. Teman-teman, prakteknya apa? Choose one person and I want you to describe physically. Secara fisik, di-describe fisiknya, digambarkan, teman-teman. Pilih satu orang maksudnya satu orang siapa ya, terserah teman-teman, mau adiknya, keluarganya, idolanya. Example, my idol is Angelina Jolie, contoh ya. Memang idolku Angelina Jolie sih. Angelina Jolie is really beautiful. She has beautiful eyes. And also she has she looks strong, dia terlihat kuat. That's. And she has full lips, ya. And apalagi, she is a little bit tall for girls size. Dia itu cukup tinggi untuk ukuran perempuan. That's. And her side atau apa ya? Ya, her side boleh sih. Caranya melihat, pandangannya dia itu it's like really sharp. Pandangannya itu tajam. Yes, teman-teman, seperti itu ya contoh. Di breakout room ya. Bisa teman-teman saya bagi breakout roomnya sekarang? Bisa. Oke, gaskan. Teman-teman, maybe that. Kalau misalnya ada masalah di ruangannya, silakan ditanyakan ya. Ditanyakan teman-teman. Dan kalau misalnya ada kayak, bro, saya kok
Saya pengenku sama cowok, soalnya saya saya cowok sendiri, kaku kayak gitu. Ada yang seperti itu, ya. Silakan masuk ke ruangannya. It must be person or it can be a pet. Pets boleh. Yang penting describing aja teman-teman. Silakan masuk ke ruangannya ya. Silakan guys. Please go to your breakout room. Come on guys. Sis Nisa, halo, silakan masuk. Sis Heni, Sis Nur Hidayani, Sis Linda, silakan masuk. Sis Linda, Bro Laode, Sis Peggy, ayo masuk. Sis Peggy, Nurlita, Sis Lina, Alvina, Bro Hadi, Adam Faisal, Imelda, Dianti, Titi aja ya. Come on guys, karena yang lain lagi nunggu nih. Ayo teman-teman, jangan membuat yang lain menunggu ya, kasihan.